Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Bunita. Hari ini hari Kamis, kita mulai pembelajarannya untuk kelas 3 kali ini ya. Pembelajaran pertama hari ini masih melalui online ya, masih daring. Kita belum bisa tatap muka. Jadi kita maksimalkan setiap harinya kita belajar di rumah. Kita selain materi dari Bunita, bisa kalian juga belajar sendiri, mungkin bisa dari internet. Jadi ada HP itu bisa selalu dimanfaatkan ya selama kita masih belajar di rumah, dibuat untuk belajar ya. Langsung aja anak-anak ya. Hari ini kita masih pertama. Bunita juga sebenarnya belum terlalu tahu dengan wajah kalian ya. Jadi yang ini namanya siapa, ini namanya siapa, Bunita juga belum terlalu paham. Jadi nanti tolong untuk nomor HP-nya yang ada di grup bisa diberi nama siswanya masing-masing ya, biar Bunita bisa nge-save. Jadi kalau nanti mengumpulkan tugas, Bunita juga tahu itu yang mengumpulkan dari siswa yang namanya siapa ya. Oke. Hari ini kita belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelumnya kalian tahu kan ya makhluk hidup itu seperti apa? Makhluk hidup itu seperti contohnya pertama kita semua ini manusia. Makhluk hidup itu segala sesuatu yang hidup. Hidup itu berarti berkembang, berarti tumbuh, berarti bernafas, itu namanya hidup. Artinya makhluk hidup. Jadi kita mulai pada halaman 5. Halaman 5 ini di sini ada bacaan atau soal. Kita disuruh mencari ciri-ciri makhluk hidup. Di halaman sebelumnya sudah ada gambarnya, di situ ada cicak dan ada ikan. Kemudian pertanyaannya, tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Ya. Dan di halaman yang nomor 5 kita disuruh menyimpulkan ciri-cirinya. Jadi gini aja. Langsung tugasnya nanti kalian kerjakan yang halaman 5 saja. Kalian disuruh, ini ada dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah. Jadi kalian mencari tahu dulu tentang ikan sama cicak tadi ya. Di halaman 4 kan ada gambarnya itu tadi, ikan sama cicak. Jadi kalau ikan itu ciri-cirinya apa sebagai makhluk hidup? Contohnya dikasih tahu, dikasih satu sama Bunita. Contohnya ikan sebagai makhluk hidup yaitu dia bernafas. Nah, bernafasnya pakai apa kalau ikan? Pakai insang gitu ya. Kemudian kalau cicak sebagai makhluk hidup dia punya ciri-ciri apa? Ciri-cirinya dia berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara apa? Kalau manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya, misalnya. Ada lagi kalau sapi itu juga berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, kalau cicak berkembang biaknya dengan apa? Berarti dengan bertelur. Jadi kalau cara berkembang biaknya makhluk hidup itu kalau tidak bertelur ya beranak gitu ya. Bukan kalau manusia tadi, cuma sebagai contoh saja. Ini tentang hewan, karena ini tentang hewan jadi kita cari yang hewan. Jadi dari setelah kalian menemukan ciri-cirinya ikan sama cicak sebagai makhluk hidup itu tadi, kalian sudah kumpulkan cirinya ikan sebagai makhluk hidup apa saja, cicak sebagai apa saja. Itu nanti selanjutnya kalian tulis di situ. Jadi kalian gabungkan saja. Kalian gabungkan, bisa dibuat dua tabel atau 2 kotak. Kotak pertama itu ciri-cirinya ikan sebagai makhluk hidup apa saja. Kotak yang kedua ciri-cirinya cicak sebagai makhluk hidup itu apa saja. Nah, kalian cari, bisa dari apapun atau mungkin setahunya kalian saja. Kalian sudah sering melihat cicak, kalian sudah sering melihat ikan, sudah itu aja, dikira-kira mereka itu punya ciri-ciri apa. Bisa dikatakan hidup itu mereka kalau bisa apa, terus ciri-cirinya seperti apa, gitu saja.
bisa minta bantuan kepada orang tua juga bisa, tapi lebih baik kalau kita berusaha sendiri lebih dulu. Nanti baru kalau kita sudah mentok nggak tahu lagi terusannya apa, boleh minta tolong sama orang tua ya. Itu yang soal nomor 5, singkatnya seperti itu. Kemudian untuk halaman selanjutnya, halaman 6. Halaman 6 ini tentang lambang bilangan. Lambang bilangan sama ini soal matematika berarti ya. Ini ada contohnya. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Berarti ada yang namanya nama bilangan, ada yang namanya lambang bilangan. Kalau lambang bilangan itu yang angka, itu lambang bilangannya. Kalau nama bilangannya apa? Yang cara bacanya itu tadi. Jadi halaman 6 itu kalian bisa pahami dari yang di atasnya itu, yang di atasnya ayo berlatih itu, di situ sudah ada contoh. Yang A 1.000 dibaca 1000, berarti lambang bilangannya 1.000, terus nama bilangannya adalah 1000. Itu bedanya nama bilangan dan lambang bilangan. Seterusnya sampai I itu ya. Terus ini ada ayo berlatih. Berlatih, istilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Yang soal 1. Soal 1 itu berapa? 1000, 2000, 3000, terus titik-titik-titik, terus 5000. Berarti di titik-titiknya itu dijawab berapa? Itu yang perlu kalian cari tahu. Kalian tinggal mengganti angka depannya saja. Angka depannya tadi 1, 2, 3. Berarti setelah 3 berapa? 4. Berarti 4000. Isinya di situ ya. Sampai nomor 3 seperti itu. Kalian tinggal mengganti angkanya saja, angka depannya saja. Angka yang belakang titik itu sudah tidak perlu dirubah, tinggal dirubah angka depannya saja. Ya. Bunita buatkan contoh ini ya, contoh mengurutkan bilangan ya. Misalnya contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil ya, seperti yang halaman 7 tadi kan disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Contohnya misalnya kita buat ribuan ya, karena ini kita belajarnya tentang bilangan ribuan. Misalnya 2450, kemudian 4210, kemudian 1550, dan kemudian ada angka 3290. Nah, ada 4 angka ini ya. Kemudian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita tinggal lihat angka yang depannya saja. Nah, karena angka yang depannya ini beda-beda ya. Yang ini 3, ini 1, ini 4, ini 2. Kita buat seperti ini karena di halaman 7 juga seperti ini contohnya. Kita lihat angka yang depan saja. Yang depan bisa kita lihat. Yang paling kecil yang mana? Paling kecil pasti 1. Berarti jawaban nomor 1 yang paling kecil adalah ini, 1550. Kemudian yang paling kecil yang kedua mana? Setelah angka 1 berarti angka 2 yang paling kecil, berarti yang kedua adalah 2450. Kemudian yang terkecil nomor 3, berarti setelah 1, 2, kemudian paling kecil 3, berarti yang 3290. Berarti yang paling kecil paling akhir adalah yang ini ya, belum ditulis ya, yang 4210. Sudah, ini berarti mengurutkan dari yang terkecil.
Kalau dari yang terbesar tinggal dibalik, berarti dari angka 2, 4, 1, dan 3 yang terbesar yang mana? Yang paling banyak yang mana? Berarti yang 4. Berarti 4210 ini yang paling besar. Itu kalau disuruh mengurutkan yang paling besar. Karena saat ini pelajarannya suruh mengurutkan yang paling kecil, berarti seperti yang Bunita contohkan ini tadi ya, cara mengurutkannya. Kemudian di bawahnya, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Nama dan lambang bilangan sesuai contoh berarti seperti ini contohnya, 1.100 dibaca 1100, sama bawahnya ada 2.200 dibaca 2200. Berarti soalnya di halaman 8 ada A sampai H. Yang A sampai D kalian jawab nama bilangannya dibaca berapa, 2.250 dibaca apa, kalian tulis sampai D seperti itu. Kemudian yang E sampai H kalian cari lambang bilangannya, titik-titik dibaca 9.000. Berarti 9.000 itu tulisan angkanya bagaimana, seperti apa ya. Seperti itu ya anak-anak. Untuk hari ini cukup satu pembelajaran saja. Jadi hari ini belajarnya tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah itu dulu ya. Kalian selamat belajar dan ini ya, tetap jaga kesehatannya biar kita tetap bisa terus belajar setiap hari, bisa ikut mengerjakan tugas, bisa ikut menyimak video dari Bunita. Jadi kalau kalian sehat, alhamdulillah. Kalau kalian sehat ya insya Allah nanti pembelajaran juga akan lancar ya. Sekian dari Bunita. Setelah nanti mengerjakan langsung dikirim ke nomornya Bunita saja ya, jangan di grup biar grupnya tidak terlalu ramai. Jadi kalau selesai langsung dikirim chat pribadi ke nomornya Bunita, dikasih nama dari siapa gitu ya WA-nya. Soalnya Bunita juga belum nge-save nomornya karena belum tahu itu nomornya punyanya siapa, belum tahu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.